Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Pada kesempatan hari ini, di pagi hari ini, di waktu duha ini, kita berkumpul kembali di majelis ilmu ini di Masjid Ar-Rahmah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan panduan keluarga sakinah dari buku Panduan Keluarga Sakinah yang disusun ataupun ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita insyaallah melanjutkan kembali di awal bab 17. Kita masuk di pembahasan bab ke-17. Di bab yang ke-17 ini akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua, bahwa ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan diperoleh melalui berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Sebelum kita lanjutkan, nanti sekiranya jenazah yang mau disolatkan itu telah hadir di masjid, mungkin kita nanti solat jenazah dulu. Ya, jadi diinformasikan dari awal supaya jamaah mungkin nggak kekejut. Nah, sambil menunggu kita mulai saja kajiannya. Taib ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan ini di Panduan Keluarga Sakinah di bab yang ke-17, mungkin sebagian orang berpikir, apa hubungannya membangun sebuah keluarga sakinah dengan berbakti kepada kedua orang tua? Ya, toh ketika seorang laki-laki telah menikah dengan seorang wanita, atau seorang wanita ya telah dinikahi oleh seorang laki-laki, telah membangun sebuah rumah tangga, maka hanya keduanya sajalah berusaha untuk membangun rumah tangga itu. Lalu nanti mereka dikaruniai anak-anak, kemudian mereka mendidiknya dan seterusnya menjadi sebuah rumah tangga, keluarga yang sakinah. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang berbakti kepada kedua orang tua ini dianggap perkara yang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan di dalam membangun sebuah rumah tangga. Sehingga terkadang banyak kita dapati, ada saja kita dapati sebuah rumah tangga menganggap bahwasanya orang tua hanyalah sebatas ya beban, sebatas pemicu masalah ataupun hal-hal yang lainnya. Maka ketahuilah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab untuk mendapatkan kebahagiaan secara umum bagi seorang anak, terutama mendapatkan kebahagiaan dan pertolongan dari Allah Ta'ala tatkala dia membangun sebuah rumah tangga, membina sebuah rumah tangga, terutama bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki, berbakti kepada kedua orang tua ini tidak terputus, sekalipun dia telah memiliki istri ataupun anak-anak. Berbeda halnya dengan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan
dari timbangan syariat kita dapati dalil-dalil menunjukkan jika seorang wanita telah dinikahi oleh seorang laki-laki, ketaatannya itu lebih besar kepada suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki. Adapun anak laki-laki, tatkala dia menikah dengan seorang wanita, maka dialah pemimpin bagi keluarganya. Tidak ada kewajiban bagi suami untuk taat sama istri. Yang diwajibkan bagi suami adalah sayang sama istri, bukan taat sama istri. Yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk taat adalah istri, taat kepada suami. Nah, maka apabila seorang laki-laki mengabaikan perkara ini, ketika dia berumah tangga, lalu mulai mengurangi baktinya kepada kedua orang tua, atau meninggalkannya serta menyepelekannya, atau menganggap kedua orang tua hanyalah beban bagi usaha dia di dalam membina rumah tangga, maka ini sebuah pandangan yang keliru. Justru dengan tetap menjaga baktinya kepada kedua orang tua, walaupun dia telah memiliki istri, bahkan sekiranya dia sudah memiliki anak, maka tetap dia memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini untuk anak laki-laki. Baik kedua orang tuanya itu masih hidup ataupun telah wafat. Terlebih lagi jika kedua orang tuanya masih hidup, kedua-duanya atau salah satu dari keduanya. Bahkan ketika wafat sekalipun tetap ada kewajiban bagi anak untuk berbakti kepada kedua orang tua, terutama anak laki-laki. Apalagi kedua orang tua meninggalkan saudara-saudari misalnya. Ya, dia memiliki kakak atau memiliki adik, maka ada kewajiban bagi seorang anak laki-laki. Nah, ini harus dipahami. Dan ini bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di sini kita bacakan kata beliau, seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang beliau maksud rahimahullah, penulis di sini adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Anak perempuan bagaimana? Tetap wajib, tapi ada yang lebih dia taati. Ada yang lebih kuat kewajiban yang harus dia taati daripada kedua orang tuanya, yaitu suami. Seperti yang kita sebutkan tadi di awal. Adapun seorang anak laki-laki, maka tetap memiliki kewajiban yang paling prioritas dan paling utama dia taati adalah ayah ibunya, ibu bapaknya, daripada istrinya ataupun selainnya. Karena seorang anak, terutama seorang anak laki-laki, kenapa lebih memprioritaskan mendahulukan kedua orang tua? Karena adanya dia di muka bumi ini dengan usaha kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya yang berusaha keras sehingga dia bisa lahir, muncul di muka bumi ini. Allah Ta'ala ciptakan dia di muka bumi ini. Allah Ta'ala munculkan dia dengan kerja keras kedua orang tuanya. Makanya banyak kita dapati, nanti mungkin beliau sebutkan di sini, Allah Ta'ala menggandengkan antara beribadah kepada Allah, lalu secara langsung Allah menyebutkan kedua orang tua. Allah, kedua orang tua. Anishkurli wali walidaik wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi seorang anak untuk memperhatikan baktinya kepada kedua orang tuanya, terutama anak laki-laki. Taib. Seorang anak laki-laki meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban ini tidak gugur setelah seorang berkeluarga. Namun sangat disayangkan banyak orang yang sudah berumah tangga meninggalkan kewajiban mulia ini. Nah ini. Ya. Banyak orang-orang yang sudah berumah tangga, terutama laki-laki, setelah dia berumah tangga justru mengurangi berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Padahal ini sebuah kewajiban yang mulia.
Mengingat pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua, maka masalah ini perlu sekali dikaji secara khusus pada bab tersendiri. Ya, makanya tadi kita sebutkan di awal, mungkin sebagian orang menganggap apa hubungannya membangun sebuah rumah tangga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Toh ketika seorang sudah berumah tangga, orang tua nggak ikut. Namanya membangun sebuah rumah tangga ya antara suami dan istri. Orang tua ya tidak usah ikut. Dianggap bahwasanya tidak ada sama sekali pengaruh yang diberikan nanti yang akan muncul ya dengan sebab berbakti ataukah tidak kepada kedua orang tua ini. Makanya di sini beliau secara sengaja menyebutkan pembahasan ini. Jadi jalan yang benar dalam menggapai ridha Allah melalui orang tua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Birrul walidain merupakan salah satu masalah terpenting dalam Islam. Berbakti kepada kedua orang tua jangan disepelekan. Ini bukan masalah kecil. Berbakti kepada kedua orang tua jalan besar untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata beliau di dalam Al-Qur'an setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian seperti yang termaktub di dalam surat Al-Isra ayat 17. Di dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat 23-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuk alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā." Di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini Allah Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuk," dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Apabila salah satu dari keduanya ataupun kedua-duanya telah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff, cis, misalnya itu ya. Dan jangan engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, serta ucapkanlah, "Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil." Baik. Kita pending dulu ya, karena kita akan sholat jenazah terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat jenazah. Nah, langsung saja kita lanjutkan tadi ya. Baik. Kata penulis di sini, masih di halaman 262 di bab 17, dia membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra dan beberapa ayat yang lainnya nanti setelah ini, ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan, itu amalan yang tinggi di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkannya dengan mentauhidkan Allah. Seperti ayat yang sudah kita bacakan dalam surah Al-Isra tadi ya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hal ucapan sekalipun, hendaknya kita berkata lemah lembut kepada kedua orang tua, terlebih lagi yang sudah lanjut usia.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala taqul lahumā uff." Uff dalam istilah bahasa Arab ya semacam bantahan ya. Kalau kita sering mengungkapkan itu dengan ah. Ya, kalau dipanggil orang tuanya fulan, lalu dia mengatakan ah. Atau yang semisal itulah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tanharhuma." Janganlah membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Qawlan karīmā. Lalu Allah taala juga memerintahkan wakhfid lahumā janāha dzul. Dan hendaknya kalian atau hendaknya kamu merendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan penuh rahmah, dengan penuh rasa sayang. Lalu ucapkanlah atau berdoalah kepada Allah dengan ucapan wa qur rabbirhamhuma atau rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu kita minta tolong kepada Allah, kita meminta bantuan kepadanya agar membalas kebaikan keduanya, dikarenakan kita tidak mampu memberikan balasan kepada keduanya. Kita nggak mampu membalas kebaikan kedua orang tua kita. Bagaimana mungkin kita membalasnya? Sementara dia berbuat baik kepada kita semenjak kita kecil, semenjak kita lahir, semenjak kita nggak bisa bicara, terutama ibu, semenjak kita nggak bisa berkata-kata, tidak bisa berjalan, tidak bisa menggenggam, tidak bisa apa-apa, cuma bisa teriak dan hanya cuma bergerak-gerak saja. Kemudian buang air. Itu saja bisanya kita. Lalu dia berbuat baik kepada kita dari kita kecil seperti itu, dari kita lahir. Ayah kita kesana kemari, bahkan sebelum lahir dia sudah kesana kemari untuk mencari biaya, untuk mencari makanan, minuman, vitamin, suplemen, atau apa yang membuat diri kita itu yang masih janin bisa sehat di dalam perut ibu. Jadi nggak mungkin kita membalas kebaikan keduanya. Sehingga Allah Ta'ala ajarkan kita minta bantuan sama Allah, karena dialah zat sebaik-baik yang mampu membalas kebaikan. Cuma Allah lah yang mampu membalas kebaikan secara sempurna. Kita nggak sanggup. Berat kita membalas kebaikan kedua orang tua. Jangankan kepada kedua orang tua, bahkan kepada orang yang mungkin jasanya kepada kita itu hanyalah beberapa kali saja, tapi kesulitan kita membalasnya. Ada mungkin pengalaman sebagian orang mendapatkan kebaikan dari temannya, dari sahabatnya, dari kenalannya. Lalu dia berpikir, bagaimana aku membalas kebaikan dia ya? Nah, dia berkata demikian, karena dia merasa sulit. Kebaikannya itu begitu banyaknya kepada dirinya, sehingga dia merasa kesulitan. Lalu bagaimana dengan kedua orang tua? Lebih sulit lagi, dan gak mungkin kita membalas kebaikan kedua orang tua. Makanya pernah satu asar itu ya, masyhur sekali asarnya Abdullah bin Umar. Ketika melihat ada seorang anak laki-laki menggendong ibunya, tawaf di Ka'bah, melaksanakan ya haji, dia gendong ibunya keliling tawaf di Ka'bah itu, gendong, berpapasan dengan Abdullah bin Umar. Hal jazaituha, kata dia. Apakah dengan ini aku sudah dikatakan bisa membalas kebaikan emakku ini, ibuku ini? Maka kata Abdullah bin Umar, walau bitalqah wahidah. Ya, maka kurang lebih Abdullah bin Umar mengatakan, satu hentakan nafas ketika ibu mengeluarkanmu dari perutnya belum bisa kau balas. Ya, berapa hentakan nafas emak itu mengeluarkan kita, ibu kita mengeluarkan kita. Mana bisa sekali aja hentakan nafasnya. Ada mungkin sebagian yang sekali hentakan nafas meninggal kan begitu ya. Sebagai perjuangan seorang ibu. Jadi nggak bisa, maksudnya Abdullah bin Umar mengatakan nafas dia waktu dia mengeluarkan kamu itu aja nggak bisa kau bayar.
Gimana perawatan dia, penjagaan dia? Ya, baby sister aja berapa bayarannya? Ya, itu hanya hitungan jam. Ya kan? Hanya hitung berapa hari ini, berapa jam. 24 jam dijaga, digendong, dibawa kemana-mana, disusui. Ya, dipelihara, dilindungi. Bahkan seorang anak laki-laki, wanita yang pertama kali menyentuh dia, ya ibunya. Menyentuh seluruh badannya, ya kan? Sebelum disentuh oleh istrinya. Ya kan? Ibu duluan menyentuh anak laki-laki sebelum anak laki itu menyentuh nanti istrinya. Bahkan kaki kita itu duluan dicium oleh ibu dan bapak kita mungkin sebelum kita mencium kakinya. Boleh nggak mencium kaki orang tua? Boleh. Sebagaimana bolehnya mencium tangan, boleh juga mencium kaki. Ya, cuma kan di Indonesia kan jarang. Ya, di masa Nabi, sahabat cium tangan dan ada yang cium kaki Nabi. Dan banyak para ulama berpendapat boleh mencium kaki orang tua. Ya, bahkan Syekh Al-Albani mensahihkan hadis itu. Bolehnya mencium kaki kedua orang tua. Tangan dan kaki. Nah, ini dibedakan dengan sujud. Lain lagi ya. Cium sama sujud itu beda. Nah, kan gitu. Jangan disamakan cium sama sujud. Cium tangan. Cium tangan orang tua juga kan tangan yang namanya dari tangan dari sini sampai ini bahu, itu dicium. Kadang dicium bahunya, kadang dicium sininya. Tidak harus terus-terusan, tapi sesekali nggak apa-apa. Cium lutut. Ya. Taib. Nah, maka ayat yang lainnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub was sahibi bil janb wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kalian kepada Allah saja. Jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Lalu Allah mengatakan wabil walidaini ihsanan. Itu ada kata kerja yang dibuang ya, itu memang bahasa Arab. Aslinya apa? Ahsinu ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa ahsinu bil walidaini ihsana. Aslinya begitu. Ya. Yang pernah belajar bahasa Arab paham itu, namanya mahzuf. Ada fi'il yang disembunyikan untuk meringankan penyebutan. Jadi ada di situ wa ahsinu. Dia ikutan dari wa'budu. Namanya kata kerja perintah. Ya, fi'il amr. Wa'budu wa ahsinu. Nah gitu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa ahsinu bil walidaini ihsana. Ya, berbuat baik, berbuat ihsanlah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benar berbuat baik. Jadi perhatikan kata ihsanan itu pengulangan sebenarnya. Dia tujuannya untuk takkid dalam istilah bahasa Arab itu, untuk penguat. Ya. Misal seorang mengatakan dorobtu fulanan dorban, nah gitu dia. Maksudnya apa? Kalau dalam bahasa kita betul-betul sungguh-sungguh aku pukul dia, gitu dia. Kalau kita mengatakan dorobtu fulanan, kurang begitu penekanannya. Aku telah memukul si fulan. Biasa kayaknya kan gitu. Tapi kalau dia mengatakan dorobtu fulanan dorban, aku betul-betul telah aku pukul dia, kan begitu ya. Jadi orang tambah yakin ini benar-benar serius dia mukulnya, gitu. Nah begitu juga ini wabil walidaini ihsanan menunjukkan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dengan usaha yang paling baik, yang terbaik kita berikan kepadanya. Itu dia maksudnya.
Ya. Wa bidzil qurba, demikian juga berbuat baiklah kepada karib kerabat terdekat. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak yatim. Wal masakin, berbuat baik juga kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, berbuat baik juga kepada tetangga yang terdekat. Al jari dzil qurba ini ada dua maknanya kata para ulama tafsir. Al jari dzil qurba artinya tetangga tapi masih ada hubungan keluarga. Itu dahulukan berbuat baiknya daripada tetangga yang bukan kerabat. Nah, dulukan mereka. Walaupun jarak rumahnya agak jauh. Ya kan begitu. Tangga kita depan, kanan, kiri misalnya, beda suku lah sama kita. Ya. Ada dua rumah setelahnya, itu betul-betul adik kita, paman kita, bibi kita. Nah, itu duluan. Itu makna wal jari dzil qurba, berbuat baik kepada tetangga yang masih ada hubungan kerabat dekat. Tapi ada sebagian yang mengatakan wal jari dzil qurba, yakni tetangga dekat, yang dekat rumah. Nah, itu ada dua tafsiran. Walaupun dia bukan keluarga kita, walaupun enggak ada hubungan keluarga, enggak senasab, enggak satu kabilah, enggak sesuku, tapi sama-sama muslim misalnya. Maka dahulukan tetangga dekat, baru yang agak jauh, Nah itu. Wal jaril junubi, baru tetangga jauh kata Allah. Wasahibi bil janbi, berbuat baik juga kepada teman dekat lah maksudnya ini. Sahibi bil jan, ya, teman sejawat, teman-teman, pertemanan, persahabatan. Nah, berbuat baik kepada teman yang kita kenal, ya, yang kita sudah berteman lama dengan dia, bukan cuma sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tapi udah teman dari kecil. Ini kita dahulukan buat baik sama dia. Jangan malah dimusuhi. Kadang sudah lama berteman, tiba-tiba bermusuhan. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Ya, harusnya bertambah baik. Ketika udah lama berteman, tambah baik, bukan tambah jahat. Jangan terbalik. Kadang pergaulan kita itu ya disusupi oleh bisikan-bisikan syaitan, ya, sehingga membuat perselisihan, pertengkaran, akhirnya apa? Perpecahan, saling menjauh jadinya. Nauzubillah, itulah dia. Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan wasahibi bil janb. Dahulukan sahabat-sahabat, teman-teman kita, buat baik sama mereka dengan sesama muslim tapi kita kurang kenal. Kan ada kan? Apa semua kaum muslimin kita kenal? Kan enggak. Nah, kaum muslimin yang jadi teman-teman kita, yang kita udah kenal dia dari 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, apalagi kita mengenalnya itu di atas sunnah misalnya, udah lama. Nah, dahulukan mereka, harusnya berbuat baik sama mereka, memberi hadiah, nolong mereka, bantu mereka, mengajak mereka kepada kebaikan. Itu dahulukan mereka. Karena itu tadi Allah menyebut sini wasahib bil janb. Tapi ada yang menafsirkan wasahibi bil janbi ini istri. Nah, itu ya. Ada yang menafsirkan para ulama wasahibi bil janb ini, kata para ulama tafsir, maksudnya apa? Istri. Dahulukan istri. Karena itu teman, ya, terdekat seorang laki-laki. Dahulukan suami karena itu teman terdekat seorang wanita. Makanya sebenarnya kalau udah menikah itu enak. Kenapa? Karena ada tempat curhat. Yang heran itu sudah bersuami atau beristri, curhatnya sama orang lain. Itu masalah. Ya, itu yang jadi masalah itu. Jadikan pasangan itu teman terdekat. Makanya banyak para ulama tafsir menafsirkan ini wasahibi bil janbi itu istri atau suami. Seorang laki-laki harusnya lebih dahulukan istrinya daripada teman-temannya. Bukan orang tua ya, lain ya. Kalau orang tua tadi bagi anak laki-laki dahulukan orang tua. Tapi di antara sesama teman, ya kan begitu, friend gitu ya. Teman karib, teman dekat, dahulukan pasangan hidupnya. Itu teman itu. Ya, istri dikatakan teman, suami dikatakan teman. Maka dahulukan mereka. Dahulukan bercerita kepada mereka. Kalau ada ketemu sesuatu, terdapat sesuatu, ceritalah duluan sama teman dekat itu, yaitu antara suami dan istri. Taib.
ya, wa ibnis sabil, yakni para musafir ya, yang kehilangan ataupun kekurangan bekal, maka berbuat baik kepada mereka. Wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Artinya Allah tutup ayat ini dengan mengingat Allah enggak suka dengan orang yang sombong lagi bangga diri. Ya, karena biasanya orang yang tertimpa kesombongan, bangga terhadap dirinya sendiri, ya, dia sulit untuk berbuat ihsan, atau dia mengurangi dan tidak berbuat baik kepada yang tadi disebutkan, karena kesombongan. Karena sombong itu kan menolak kebenaran. Sombong, enggak mau berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak mau berbuat baik kepada karib kerabat terdekat, tidak mau berbuat baik kepada tetangga, kepada teman terdekatnya, dan seterusnya. Baik. Maka kata beliau selanjutnya, penulis ini mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua sebelum kepada yang lainnya. Nah, perhatikan. Yang pertama kali Allah perintahkan berbuat ihsan di sini kepada siapa? Orang tua. Ya, kepada istri kapan? Itu terakhir, sahibi bil janbi, malah di akhir disebut. Sekiranya benar ya penafsiran dari sahibi bil janbi ini adalah istri. Tapi sebagian mengatakan teman, ya, teman dalam bergaul. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mentauhidkan Allah, lalu ketika kepada sesama manusia, hablum minan nas, yang pertama kali diperintahkan untuk berbuat baik yaitu kepada kedua orang tua. Maka prioritaskan berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama anak laki-laki, ya, terutama laki-laki. Kalau tadi anak perempuan seperti yang kita sebutkan, terkadang ya ada saja dilema. Nah, itu namanya ya, ini layak kita katakan dilema seorang istri, karena suami setuju, ayah ibunya tidak setuju. Nah, kan begitu. Tinggal nanti bagaimana mengkompromikan, mensosialisasikan supaya tidak ada perselisihan. Walaupun jelas yang lebih utama adalah suami yang harus ditaati. Tapi kalau misalnya seorang laki-laki, anak laki-laki, tidak ada dilema di situ antara istri atau kedua orang tua, maka dahulukan kedua orang tuanya kalau dia mau mendapatkan bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala melarang mematuhi orang tua yang kafir jika mereka mengajak kita kepada kekafiran. Ya, kalau orang tuanya masih kafir tapi mengajak kepada kebaikan, maka enggak apa-apa ditaati. Ya kan? Enggak apa-apa ditaati. Seperti pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa membantu Nabi, seorang anak muda. Suatu saat sakit dia, dan dia anak seorang Yahudi. Ya, dia anak orang Yahudi. Ketika sakit dijenguk oleh Nabi. Saat dijenguk oleh Nabi, Nabi SAW secara terus terang mengatakan, aslim, masuk Islamlah. Ya, diajak oleh Nabi untuk masuk Islam. Maka ada ayahnya di situ. Kata ayahnya, ati' Abul Qasim. Ya. Udah kau taati saja Abul Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau orang tuanya walaupun kafir tapi memerintahkan yang baik, maka tetap taati. Maka masuk Islam di waktu itu anak tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersyukur kepada Allah waktu itu. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka. Ya. Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Didoakan oleh Nabi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Tapi apabila orang tua tersebut yang kafir tadi mengajak dia untuk kekafiran, kesyirikan, maka tidak boleh mentaatinya. Begitu juga apabila ada orang tua yang muslimah, ayah ibunya, lalu memerintahkan yang mungkar, yang maksiat, maka tetap tidak boleh mentaati keduanya dalam perkara maksiat. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, ya, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk. Kita mentaati satu makhluk, tapi ketaatan itu merupakan kemaksiatan kepada pencipta al-khaliq.
maka nggak boleh. Maka kita dahulukan Allah dalam kondisi seperti ini. Allah yang lebih kita dahulukan, tidak kita taati dia. Ya, kita tinggalkan ketaatan kepadanya dalam perkara itu karena perkara itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami mewajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm. Jika kedua orang tua memaksamu agar kamu berbuat kesyirikan, perbuatan yang tidak ada ilmu di dalamnya, ataupun perbuatan-perbuatan kejahilan yang lainnya, tidak hanya kesyirikan saja, maka kata Allah Ta'ala, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Dan disebutkan juga di sini, ma laisa laka bihi ilm, sesuatu yang kau tak memiliki ilmunya, kecuali memang ada ilmunya sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau tidak ada ilmu di sana, tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan, termasuk kesyirikan, jelas itu kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemungkaran, kemaksiatan, pelanggaran, penyimpangan dan semisalnya di dalam Islam, maka tidak boleh mentaati keduanya. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kepadakulah kalian kembali, aku akan mengabarkan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Baik. Bisa dilihat juga kata beliau surat Luqman ayat 14-15 yang senada dengan ini. Tapi beliau tadi membawakan surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Kemudian beliau menyebutkan yang poin A. Tadi masih pendahuluan dari tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lalu A kata beliau, anjuran berbuat baik kepada kedua orang tua dan larangan durhaka kepada keduanya. Nah, kata beliau selanjutnya, yang dimaksud ihsan dalam ayat tadi, wabil walidaini ihsana, seakan-akan Allah mengatakan wa ahsinu bil walidaini ihsana. Yang dimaksud ihsan, berbuat baik dalam bahasan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua, yaitu wajib menyampaikan setiap kebaikan kepada keduanya semampu kita dan wajib berusaha mencegah gangguan kepada keduanya. Jadi segala bentuk kebaikan yang dibenarkan di dalam Islam itu kita berikan kepadanya semampunya, pada kadar kemampuan kita, bukan sesuatu yang kita enggak mampu. Segala bentuk kebaikan di dalam Islam kita sampaikan kepadanya, kita informasikan, kita ajarkan, kita berikan. Itu maksudnya. Demikian juga, ya, wajib berusaha untuk mencegah gangguan kepada keduanya. Segala bentuk keburukan yang itu bisa membahayakan di dalam Islam, itu kita cegah dari dia. Kita larang, kita cegah. Jangan sampai ayah ibu saya berbuat seperti ini, berbuat ini, karena ini terlarang di dalam Islam. Itu namanya berbuat ihsan sama orang tua. Ya, mencegah orang tuanya berbuat seperti ini. Kenapa? Ini dilarang oleh Allah. Mencegah ayahnya misalnya yang masih senang ke dukun misalnya, dia cegah, jangan ya, enggak usah ke dukun, ke dokter aja gitu ya, biar diperiksa, biar jelas, enggak usah ke dukun. Ya, dan seterusnya. Mencegah ibunya misalnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, jangan Bu, itu kegiatan-kegiatan yang tidak ada dasarnya di dalam Islam, khawatir sia-sia waktunya, sia-sia hartanya, ya, habis tenaganya, tapi enggak dapat apa-apa karena enggak ada pendukungnya di dalam Islam. Itu dikatakan sebagai sebuah amal soleh ataupun ibadah. Nah, mencegah mereka dari hal-hal yang bisa merugikan mereka ataupun yang sifatnya duniawi. Ya, misalnya mencegah agar si ibu tidak mempercayai orang-orang tertentu. Kenapa? Karena dia dikenal suka menipu misalnya. Nah, itu ya. Jadi menolong dia, membantu dia, mencegah dia. Itu berbuat ihsan namanya kepada kedua orang tua. Karena biasanya kan orang yang sudah lanjut usia itu cenderung kurang waspada misalnya. Ya, kurang waspada, mudah tertipu. Sehingga si anaklah berusaha untuk membantu, untuk mencegah gangguan tadi agar tidak mengenainya. Menurut Ibnu Atiyah rahimahullah, kita diwajibkan taat kepada keduanya dalam hal-hal mubah yang diperbolehkan syariat.
dan harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan keduanya dan mematuhi apa yang dilarang oleh mereka selama tidak melanggar hukum dan syariat Allah. Jadi menurut para ulama, mentaati kedua orang tua sampai kepada perkara yang mubah sekalipun. Ya, sampai kepada perkara yang mubah. Misal apa? Masalah rambut misalnya. Kedua orang tua pengen botak, kamu pengen dipangkas sudah rambutmu, enggak pengen kamu panjang begitu. Maka taati. Karena ini perkara yang mubah di dalam Islam. Ya, di dalam Islam kan tidak ada harus panjang, harus pendek, ya. Enggak ada masalah mau panjang, mau pendek. Yang penting kalau mau dipendekkan, pendekkan semua, kan itu dia. Adil dengan rambut. Kalau mau panjang, biarkan panjang. Kalau pendek, pendekkan semuanya. Jangan separuh dipotong, separuh dibiarkan. Nah, itu enggak disukai oleh Nabi. Nah, gitu. Ini contoh perkara mubah. Atau yang lainnya. Maka wajib kita mentaati kedua orang tua pada perkara mubah, ya, sampai mungkin kepada perkara memakai sendal. Mungkin bagi kita itu enggak style kan begitu kan. Tapi ayah dan ibu kita yang pengen mencari ridho dia supaya apa? Dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia meminta anaknya, "Enggak usahlah kamu pakai jilbab yang besar begitu keluar rumah, malu." Gitu ya, misalnya orang tua kan begitu. Ada yang seperti itu. Malu kenapa besar-besar betul? Udah pakai aja jilbab yang dililit-lilit sampai leher gitu aja. Nah, maka yang seperti ini tidak perlu ditaati karena ketaatan kepada Allah lebih kita dahulukan. Ya, adapun masih perkara yang mubah silahkan. Tapi kalau udah sampai kepada pelanggaran syariat maka tidak boleh mentaati kedua orang tua. Sementara uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak terhadap kedua orang tuanya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Nah, yang dikatakan uquq, ain dengan qaf yang tasydid, ain qaf qaf itu ya, makanya dikatakan aqiqah. Kenapa dikatakan aqiqah? Karena qata'a, memotong. Makna ya, aqqa itu artinya memotong. Seperti yang pernah kita jelaskan ya sebelumnya ketika membahas akikah, mungkin ya membahas tentang akikah. Ya, dan dari kata kerja ini, dari kalimat ini diambil durhaka. Jadi seakan-akan menzolimi kedua orang tua. Uquq walidain. Jadi seperti menyembelih kedua orang tua. Nauzubillah. Durhaka. Untuk menunjukkan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua ini. Besar sekali dosanya. Ya. Setelah tadi ya Allah Ta'ala menyebutkannya setelah dosa kesyirikan. Bahkan bersyukur, berterima kasih. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka urutannya setelah itu bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua. Jangan sampai seorang anak itu pintar berterima kasih kepada orang lain yang berbuat baik kepadanya, yang berjasa kepadanya. Memasukkan dia dalam pekerjaan, memudahkan dia untuk mendapatkan pekerjaan, membantu usaha dia, pernah membantu dia sekali dua kali misalnya di satu keadaan, satu kejadian, dia pun berterima kasihnya bukan main, bahkan mengingat-ingatnya seumur hidupnya. Si fulan itu, dia pernah nolong aku dulu mobilku mogok. Dia ingat seumur hidupnya. Ya, dia ingat seumur hidupnya. Tapi kadang-kadang, ini nasihat untuk kita semua, kesalahan kedua orang tua yang dikit saja, hanya beberapa kali saja yang mungkin gak sesuai selera kita, sepanjang hidup kita ingat kesalahannya itu. Nah, ini kan gak adil kita seperti itu. Padahal kalau kita mau menimbang kebaikan dia, susah kita ngitungnya. Tapi gitulah kita ya, tipuan syaitan itu kepada manusia. Ada yang berbuat baik sekali aja dia ingat seumur hidup. Tapi ada yang berbuat baik kepada dia berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, tidak dia ridhokan, tidak dia maafkan. Hanya satu mungkin perkara saja, kemudian dia membenci kedua orang tua. Jangan. Ya, ini satu sikap yang tidak tepat. Maka dari itu kata beliau, sementara uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua adalah gangguan yang ditimbulkan seorang anak, itu ya, sudah kita baca tadi. Contoh gangguan yang berupa perkataan. Jadi durhaka kepada kedua orang tua, uququl walidain adalah bentuk gangguan yang ditimbulkan oleh si anak. Baik itu muncul dari perkataan ataupun
perbuatan. Ya, baik itu muncul dari perkataan ataupun perbuatan. Contoh, gangguan anak kepada kedua orang tuanya berupa perkataan antara lain. Seperti mengucapkan yang paling sepele itu cis. Ya, mengatakan suatu kalimat yang keras ataupun menyakitkan hati, menggertak, menghardik, mencaci maki dan yang semisalnya. 2 huruf saja, a sama h saja sudah Allah abadikan dalam Quran ya. Sama dalam bahasa Arab juga alif sama fa Allah sebutkan. Fala taqul lahuma cuma 2 huruf, alif sama fa. Kalau kita a sama h. Ya. Itu saja udah dosa besar. Jangan, kata Allah Ta'ala. Kenapa Allah larang itu? Karena berkata yang seperti itu saja udah dosa besar. Lalu gimana yang lebih besar dari itu? Yang sudah sampai 3 kalimat, 2 kalimat, 4 kalimat, 10 kalimat. Na'udzubillah. Ya. Kita berlindung kepada Allah dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita kepada kedua orang tua. Berat itu. Ya. Besar dosa durhaka kepada kedua orang tua, dan ini sebenarnya penghambat. Mungkin bisa saja ada sebuah rumah tangga mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan sampai mereka punya keturunan hanya gara-gara dulu salah satu dari keduanya atau mungkin kedua-duanya dari suami istri pernah durhaka kepada kedua orang tuanya, dan Allah Ta'ala belum menyelesaikan itu. Ya, karena di antara siksaan yang disegerakan oleh Allah adalah siksaan anak yang durhaka sama kedua orang tua. Ini siksaan yang disegerakan. Makanya banyak-banyak kita minta ampunan kepada Allah. Siksaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia nanti tetap mendapatkan siksaan di yaumil akhir, yaitu karena berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nanti akan ada hadisnya di sini beliau sampaikan. Ya. Baik. Maka kata beliau ini bentuk gangguan berupa perkataan, yaitu berkata-kata yang menyakitkan kepada kedua orang tua. Jangan. Berkatalah yang lemah lembut. Atau diam, kata Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik saja. Ini sebenarnya untuk umum. Atau dia memilih diam. Ini untuk umum sebenarnya. Nah, kedua orang tua lebih berhak mendapatkan sikap itu tadi yang disebutkan oleh Nabi, dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhirat. Kalau benar-benar seorang itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik saja kepada kedua orang tuanya. Kalau memang enggak ada lagi kata-kata yang lain yang bisa dia pilih untuk kata yang baik, maka diam aja. Ya. Mungkin diomeli lah kan begitu. Biasa kan, emak atau ibu itu ngomel, udah diam aja. Ya, atau bapak apa gitu, ya diam aja dulu. Ya, karena kita mungkin berat untuk mengatakan yang baik kepada dia, maka kita lebih baik diam dulu. Banyak jalan keluar yang Allah Ta'ala berikan ketika seorang itu menghadapi sesuatu dengan pilihan yang kedua ini, yaitu diam. Jangan dikira diam itu bukan solusi ya. Kalau ini bukan solusi, Nabi enggak akan sebutkan. Ya, Nabi kan pilih 2 saja, berkata yang baik atau diam. Berarti diam adalah salah satu solusi. Ketika solusi pertama enggak bisa tercapai, yaitu menyampaikan kata-kata yang baik, belum tercapai maslahatnya. Berarti kita berpindah kepada solusi yang kedua, apa? Diam aja. Sehingga apa? Nanti ya mungkin Allah Ta'ala sadarkan, Allah tenangkan hatinya. Banyak kasus kejadian seperti itu ketika ada yang menyikapinya dengan diam saja, lama-lama yang berkata-kata juga merasa salah. Akhirnya dia berpikir lagi, ya salah sih saya tadi. Ya, akhirnya dia sadar. Siapa yang menyadarkan dia? Allah. Buah dari apa? Itu tadi, dia memilih solusi dari Nabi SAW. Ya. Pertolongan Allah Ta'ala itu akan datang ketika seorang itu melakukan sesuatu karena pertimbangan-pertimbangan syariat. Jangan dikira Allah itu enggak menolong orang-orang yang melakukan sesuatu karena pertimbangan syariat.
Kenapa kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan syariat? Supaya Allah Ta'ala itu memberkahi kita, menolong kita dengan pertolongan yang berbuah kepada kemaslahatan yang lebih besar nanti. Baik ya. Maka kata beliau ini di sini, ini contoh gangguan yang berupa perkataan antara lain mengucapkan cis, mengatakan suatu kalimat yang keras tadi ya, dengan nada yang tinggi, suara yang meninggi, ataupun menyakitkan hati, apalagi sampai mengucapkan kata-kata kotor lah ya, kata-kata keji, na'udzubillah. Ya, menyebutkan nama-nama hewan misalnya kepada kedua orang tua, jangan. Ya, menggertak. Ya, terus bapak mau apa? Gitu ya. Kalau gitu, mak, ibu mau apa? Begitu ya, bahasa bahasa menantang kan begitu, menggertak. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ini pasti akan sangat menyakitkan hati orang tua. Ya, sangat menyakitkan, menghardiknya, mencaci makinya dan yang semisalnya. Sedangkan yang berupa perbuatan adalah berlaku kasar. Ya, berlaku kasar, mendorongnya, ya, membiarkan dia jatuh, biar aja jatuh. Ya, dan yang semisalnya. Atau memarahi dia, dimarah-marahi kedua orang tuanya. Nah, seperti marah-marah kepada orang tua, memukul sesuatu dengan tangan atau dengan kakinya, menendang orang tua bila orang tua menginginkan sesuatu, atau menyuruh untuk memenuhi keinginannya sendiri. Ya, ambilkan ini nak, nah, gitu ya, ambilkan ini, ambil aja kamu sendiri, nyuruh aku kan begitu, ambil sendiri. Bahkan kalau sampai kedua orang tua ketika berbicara kepada anaknya takut mengangkat suaranya karena takut anak marah, itu sudah ciri-ciri anak durhaka itu. Ya, itu sudah ciri anak durhaka. Kalau sampai orang tua merasa khawatir, jaga-jaga, takut-takut dia ngomong sama anaknya, ya, udah ada rasa takut orang tua sama anak, ini bahaya ini. Jangan sampai dia memendam seperti itu, orang tua memendam rasa takut sama anak. Bahaya ini sebenarnya. Jangan dikira itu hebat, mampu menguasai kedua orang tua. Ya, itu pertanda anak durhaka. Kalau udah orang tua ketakutan sama anak, harusnya anak yang tetap hormat, merasa takut mendurhakai kedua orang tuanya, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, harus hati-hati. Ya. Membenci, tidak memperdulikan, tidak melakukan silaturahim, tidak pernah berkunjung lagi ke kediaman, ke rumah orang tuanya dengan alasan sibuk misalnya. Kalau tadi jauh ya mungkinlah ya kan, harus mengunjunginya, harus ini ya, harus naik pesawat gitu ya, perjalanan yang berjam-jam ya, mungkin tidak memungkinkan bagi dia untuk sering-sering, mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, ini dimaklumi, ini yang memungkinkan bagi dia tiap hari lalu dia enggak mendatanginya. Ini sayang sekali. Padahal orang tuanya masih ada. Atau tidak memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang miskin. Nah, ini bahaya. Orang tuanya miskin tapi dia tidak pedulikan. Anak yang durhaka adalah anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya padahal kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Baik. Kemudian kata beliau yang B, keutamaan dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Ini motivasi untuk kita semua. Yang pertama kata beliau merupakan amal yang paling utama. Di antara amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga. Gitu ya. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan tadi, buat ceria, buat gembira, buat dia senang, banyak mengalah saja kepada kedua orang tua. Apalagi kalau sudah ini ya, daya fikirnya, apalagi kalau sudah mau dekat-dekat pikunnya, ya, daya pikirnya sudah melemah, sudah mulai pelupa, itu sudah. Hati-hati, jangan sampai kita membuat dia takut. Ya.
Kalau bisa dia tetap merasa di atas kita, tetap bebas dia memerintahkan kita. Katakan kepadanya, ibu, bapak, apa, mau apa, perintahkan saya. Akan begitu. Perintahkan saya, suruh saya ambilkan, saya buatkan, saya belikan. Nah begitu, supaya kembali lagi rasa dia itu orang tua. Walaupun dia mungkin nggak merintahkan kita, nggak nyuruh kita, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa ibu, nggak apa-apa pak, nggak usah segan-segan. Apa bapak mau apa, saya belikan. Kalau saya mampu, saya sanggup, saya belikan. Ya, kecuali sesuatu yang nggak sanggup, nggak mungkin juga orang tua memaksa kalau nggak sanggup. Namanya orang tua juga kan sayang sama anaknya, nggak mau memberatkan dan membebani anak-anaknya. Baik ya. Jadi di antara amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal?" Aku pernah bertanya, kata Abdullah ibnu Mas'ud, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Amal apa yang paling afdal? Qala, maka beliau bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Ya, salat tepat pada waktunya, banyak juga yang menafsirkan di awal waktu. Ya. Tepat waktu itu lebih tepat. Nah, gitu ya, tepat waktu lebih tepat. Karena makna awal nanti kadang dipahami tergesa-gesa. Langsung terburu-buru. Ya, sebagaimana mungkin di sebagian masjid kadang azan langsung iqamat. Nah ini terburu-buru ini. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi awal waktu. Ya, tepat waktunya. Artinya semua hak dapat. Yaitu hak qobliyah, orang-orang yang mungkin ingin mendapatkan doa antara azan dan iqamat, kasih waktu. Nah itu. Itu adil namanya. Itu tepat waktu namanya. Ya. Nah kalau awal waktu khawatirnya dipahami seperti itu. Ya, mungkin yang berbuat demikian memahami seperti itu ya. Awal waktu itu azan langsung iqamat. Nah, padahal ada banyak syariat yang berkaitan dengan salat yang hilang di sana. Ada doa mustajab yang hilang, ada salat qobliyah yang hilang. Nah, itu minimalnya kan 2 tadi itu. Karena azan langsung iqamat. Tapi ini kata Nabi bahwa amal yang paling afdal adalah salat tepat pada waktunya. Lalu riwayat berkata kembali, qultu, aku pun berkata, summa ay, kemudian apalagi wahai Rasulullah, amalan yang afdal yang paling utama? Lalu beliau bersabda, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, Nabi menyebutkan salat karena salat ini haknya Allah. Ya, setelah itu Nabi ditanya, apa setelah itu? Nah, hak kedua orang tua setelah hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah yang harus kita penuhi, kita menyembah Dia, sujud kepadanya, rukuk dan sujud kepadanya. Ya, warka'u wasjudu, rukuk dan sujud kita hanya kepadanya. Nah, makanya tadi bedakan antara mencium kaki orang tua sama sujud. Nah, itu beda. Ya. Baik, qala kemudian qultu summa ay, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Amal yang paling utama adalah jihad fi sabilillah. Kedua kata beliau, yakni ridho Allah, bergantung pada ridho orang tua. Masih bagian B ya, keutamaan dan pahala berbakti. Ridhonya Allah itu bergantung, Allah gantungkan kepada ridhonya kedua orang tua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Rabb fi ridhol walid. Ridho Rabb fi ridhol walid. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ridhonya Allah ini bergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan marahnya, murkanya Allah itu bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Nah, maka carilah ridho kedua orang tua ini. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Nah, ini dia. Jadi jangan disepelekan berbakti kepada kedua orang tua ya. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menjadi solusi ketika kita dapat kesusahan, kesulitan.
Bahkan bisa kita jadikan sebagai tawassul. Ya Allah, dulu saya pernah jaga malam ketika ibu saya sakit sampai saya enggak tidur ya Allah. Sekarang saya lagi dapat masalah ini ya Allah, butuh modal misalnya. Boleh seperti itu, boleh. Ya. Kita mengajukan amal baik kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini beliau yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawassul dengan amal soleh ini. Dalilnya adalah hadis riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua. Nah, masyhur ini ceritanya. Bahwa salah seorang dari ketiga orang tadi, dia bertawassul dengan amal solehnya, yaitu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Lebih dia dahulukan daripada istri dan anaknya. Nah, ini dia. Ya, ternyata Allah Ta'ala menjadikan doa seorang itu mustajab ketika dia mendahulukan orang tuanya, ayah ibu, daripada semuanya, dari istrinya, anaknya, temannya, sahabat-sahabatnya, orang tuanya duluan. Ya, jadi jangan sepelekan ini. Kisahnya begini ya, di dalam hadis itu disebutkan, pada suatu hari 3 orang dari umat sebelum kita sedang berjalan. Tiba-tiba ya, kemudian mereka berteduh di sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalamnya. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba saja sebuah batu besar. Biasa kan namanya kondisi gua itu ada bukit-bukit, ada batu yang menggelinding tepat menutup mulut gua tersebut. Begitu. Dan tidak ada celah bagi mereka untuk keluar. Rapat betul-betul, bulatan batunya itu simetris lah gitu ya. Sesuai dengan bentuk mulut guanya. Itu kan betul-betul enggak ada celah, rapat. Ya. Nah, maka mereka pun tertahan di dalamnya. Sebagian mereka berkata kepada yang lainnya, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari mulut gua ini, dari dalam gua ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Maka masing-masing pun berpikir mengingat amal soleh apa yang pernah dikerjakan sebelumnya. Lantas mereka memohon kepada Allah dan bertawassul melalui amal tersebut dengan harapan dihilangkan kesulitan yang menimpa mereka. Ini kondisi genting loh ini. Kalau ya batu gede gitu nggak bisa didorong kan, nggak ada alat berat waktu itu, nggak ada telepon untuk telepon teman kan gitu ya. Jadi hanya mengandalkan tenaga. Nggak mungkin waktu itu 3 orang itu mendorong batu tadi, sehingga menurut mereka tinggal menunggu waktu saja untuk mati di dalam. Nggak dapat makanan sampai mereka mati kelaparan. Maka mereka pun berpikir, sehingga di antara mereka mengatakan, kita minta tolong kepada Allah dengan mengajukan amal soleh kita. Maka salah satu di antara mereka berkata, ya Allah, aku punya kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku punya istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku menggembala kambing setiap hari. Saat aku pulang ke rumah, lalu aku perah susu kambing tadi, kuberikan kepada kedua orang tuaku sebelum yang lainnya, sebelum istri dan anaknya, orang tuanya duluan dia kasih susu. Tiap hari seperti itu. Pagi dia menggembala kambing, pulang, lalu dia dapati ya, kemudian di antara kambingnya itu ada yang sudah susunya banyak, dia peras. Kemudian ibu dan ayahnya, ayah ibunya yang lebih dahulukan untuk dia berikan susu kambing tadi, ya, daripada anak dan istri dan anak-anaknya. Nah, itu yang dia ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku mengembala kambing, ketika pulang ke rumah aku selalu memerah susu dan memberikan kepada orang tuaku sebelum orang lain, maksudnya sebelum istri dan anaknya. Satu hari aku harus berjalan jauh ya Allah untuk mencari kayu bakar, mencari nafkah, sehingga aku pulang agak larut malam. Lalu aku dapati kedua orang tuaku itu sudah tertidur karena saking lamanya menungguku. Karena biasanya dia mungkin datangnya sore. Ini sampai larut malam. Mana anakku yang biasa bawa susu ini? Sementara keduanya sudah lanjut usia, enggak mungkin lagi ngambil makanan sendiri. Lantas aku tetap memerah susu di malam hari itu, maksudnya sebagaimana biasanya. Susu tersebut tetap aku pegang, lalu aku mendatangi keduanya.
namun keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu yang ada di tanganku, namun aku tidak memberikannya. Mendahulukan kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Lihat ini. Dia suruh istri dan anaknya berkorban dulu lah satu malam. Tahan dulu. Ya, tahan lapar, tahan haus dulu. Biar dulu ya orang tua ataupun kakek nenek ini yang duluan. Ya. Jadi seperti itu kisahnya. Anak-anakku merengek-rengek menangis untuk meminta susu, namun aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu yang kuperah diberikan kepada kedua orang tuaku. Ini dia ajukan kepada Allah. Kalau sekiranya ini salah, pasti cerita ini akan dikoreksi oleh Nabi, ya atau tidak? Iya. Maka janganlah kalian berbuat demikian. Kan harusnya begitu. Tapi ketika Nabi menceritakan ini, lalu beliau justru membenarkannya, maka ini menunjukkan inilah dia yang diinginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan kedua orang tua daripada selainnya. Ya, terutama anak laki-laki. Taib. Lalu aku pun menunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari saat orang tuaku bangun, aku memberikan susu ini kepada mereka. Setelah keduanya minum, barulah sisa dari susu tadi aku berikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini baik karena mengharap wajahmu semata, maka bukakanlah mulut gua ini. Maka tiba-tiba bergeraklah batu itu waktu itu. Terbuka. Tapi waktu itu ketika yang ini belum terbuka secara sempurna. Sampai yang ketiga menyebutkan amal solehnya masing-masing. Baik ya. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, jangan sepelekan berbakti kepada kedua orang tua di dalam mencari pertolongan Allah untuk membangun sebuah rumah tangga. Justru rumah tangga itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala suami ataupun istri di dalam rumah tangga itu tergolong anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jika tidak, nah itu tadi, bisa jadi kesulitan-kesulitan yang mereka dapati itu karena sebab kedurhakaan mereka kepada kedua orang tua mereka sebelumnya atau saat itu. Kemudian yang keempat, ya sampai yang kelima nanti kita bacakan saja. Akan diluaskannya rizki. Ya, ini keutamaan-keutamaan ya, berbakti kepada kedua orang tua. Akan diluaskannya rizki dan dipanjangkan umur dengan berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini dia. Jadi kalau mau usaha kita lancar, berkembang terus, meningkat, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jaga silaturahim. Nah itu. Nabi SAW bersabda, Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih. Siapa saja yang ingin dilapangkan, diluaskan rizkinya, wa yunsa'alahu fi atharih. Siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya, mau panjang umur, falyasil rahimahu. Maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Dan tali silaturahim yang paling kuat adalah kedua orang tua. Ya kan? Kedua orang tua. Bukan ke pasangan, bukan ke keluarga pasangan, bukan. Ya, kepada kedua orang tua dan keluarganya. Ya, karena nasab seorang itu kepada ayahnya kan begitu. Ya. Baik. Dalam bersilaturahim yang harus didahulukan adalah silaturahim kepada orang tua sebelum kerabat yang lainnya. Nah, ini. Banyak dari saudara-saudara kita yang sering berkunjung kepada teman. Ya, kumpul-kumpul sama teman-teman. Kalau sekarang kan kumpul-kumpul di kafe gitu ya. Ya, berkunjung ke rumah temannya, tetapi kepada orang tuanya sendiri jarang dia berkunjung, bahkan tidak pernah. Padahal ketika masih kecil dia selalu bersama orang tuanya. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahim kepada kedua orang tua, karena dekat kepada keduanya insya Allah akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur kita. Jadi jalin hubungan, terus menjaga hubungan kepada kedua orang tua. Ya, dengan sebab itu, karena ini bagian dari silaturahim yang terkuat, semoga rezeki tadi diluaskan oleh Allah dan dipanjangkan umur. Yang kelima ataupun yang terakhir untuk ini ya, yang poin yang B, berbakti kepada kedua orang tua akan memasukkan kita ke surga Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada
orang tua akan mengakibatkan seorang anak tidak akan masuk ke dalam surga. Dan di antara dosa-dosa hamba yang Allah Azza wa Jalla segerakan, ini dia. Di antara dosa-dosa hamba yang Allah Azza wa Jalla segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada kedua orang tua. Maka hati-hati berbuat zalim sama orang lain. Ya, Allah Ta'ala langsung timpakan siksaannya itu ketika dia masih di dunia. Nanti di akhirat tetap dia kena. Sama satu lagi, durhaka kepada kedua orang tua. Allah timpakan siksanya di dunia, masih di dunia dia sudah timpakan siksaan untuk kedurhakaannya, dan nanti di akhirat juga dia tetap mendapatkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghyu wal 'uquq." Dua perbuatan dosa besar yang Allah cepatkan, segerakan azabnya, siksanya di dunia, yaitu berbuat zalim kepada orang lain atau durhaka kepada kedua orang tua. Dengan demikian, jika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, maka Allah akan menghindarkannya dari berbagai malapetaka. Ini dia. Ya, sebab terhindarnya seorang dari malapetaka, mara bahaya, mungkin karena doa kedua orang tuanya, atau karena baktinya dia kepada kedua orang tua, atau sebaliknya, seorang banyak mendapatkan malapetaka, kegagalan demi kegagalan, sulitnya mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan. Bisa jadi ada dosa durhaka yang belum terampuni, yang belum terselesaikan. Maka segerakan untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menjaga bakti kepada kedua orang tua. Baik, ini ya, dengan seizinnya. Dan insyaallah anak yang berbakti itu akan dimasukkan ke surga pada hari kiamat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Untuk poin C, D, E nanti ya di pertemuan berikutnya saja. Ada beberapa poin lagi. Nah, waktunya sudah 11:30 ya. Waktu zuhur sepertinya udah agak dekat. Nanti takut mepet waktu zuhur. Mungkin ada yang bertanya, silahkan kalau ada yang bertanya, 1-2 pertanyaan. Tafadhol. Iya. Ya. Intinya bentuk penyelisihan seperti ini kepada keinginan kedua orang tua, yang mana keinginan itu bersinggungan dengan larangan-larangan di dalam Islam. Ya, bersinggungan dengan tatoyur, anggapan sial, ya. Bersinggungan dengan poin-poin kesyirikan lah. Cabang-cabang kesyirikan, walaupun itu mungkin bukan syirik akbar. Ya, tapi ya tetap yang namanya kesyirikan adalah dosa besar.
Maka menyelisihi kedua orang tua dalam perkara-perkara yang seperti ini yang itu terlarang di dalam Islam untuk dilakukan. Ini bukan termasuk kedurhakaan. Ya, tinggal nanti anak-anaknya berusaha untuk memahamkan. Sudah, ketika usaha untuk memahamkan ini sudah dilakukan, sudah ditempuh berulang-ulang, kemudian melihat di sana ada celah-celah mudorot. Nah, gitu ya, celah-celah mudorot. Nah, tinggal kita nanti yang sepintar-pintarnya, tergantung kasus lah ya, nggak bisa saya jawab rinci, menyusun strategi saja. Dan kita nggak tergolong, ya tidak tergolong ikut serta dalam larangan tadi yang dikhawatirkan oleh orang tua tadi. Kita udah terbebas dari ta'awun alal ismin wal udwan karena kita tidak mainkan itu. Kita juga nggak termasuk anak yang durhaka karena menyelisihi orang tua. Maka nanti masing-masing kondisi keadaan yang paling tahu ya orang yang terlibat di sana, tinggal nanti menyusun strategi-strategi saja yang itu bisa memperkecil itu. Ya, kalau misalnya nggak bisa dihilangkan semua, ya hilangkan sebagian, kan begitu. Ya kan begitu kan? Hilangkan sebagian. Ya, contoh banyak kejadian itu biasanya berbenturan anak dengan orang tua itu pada prosesi-prosesi pernikahan sama kematian. Nah, itu paling sering itu pernikahan sama kematian. Kelahiran juga kadang ya, acara-acara untuk kelahiran. Ya, tapi yang dua itu yang paling sering terlihat itu. Saat mau prosesi pernikahan dan kematian. Ya, saya juga sering menyampaikan nasihat misalnya dalam prosesi kematian. Ada prosesnya kan? Proses yang syar'inya itu ya 4 poin itu misalnya memandikan, mengafani, menyolatkan sampai menguburkan nanti di kuburan, menguburkan jenazah. Nah, biasanya kan dari pihak keluarga atau orang tua secara langsung. Ya, minta kepada si anak misalnya, saya nanti yang memandikan atau nanti kalau dimandikan kalau bisa dikasih bacaan ini, bunga ini, kalau bisa tahan napas kan begitu ya. Ketika memandikan nanti masuk dari kolong anunya kayak gitu, kolong tempat pemandian itu. Nah, macam-macam lah. Ya, saat mengkafaninya itu nanti ya kalau bisa dimasukkan sobekan baju yang paling dia sukai masukkan di dalam misalnya. Ya tatoyur, anggapan-anggapan khawatir sial, khawatir nanti kena bala, gentayangan dan semisalnya. Nah, kita yang mengetahui kan berusaha untuk menghindari ini. Maksudnya untuk menghindarkan praktek-praktek seperti ini. Ya. Kalau memang nggak bisa secara keseluruhan, kita kuasai, kita yang ngurus. Bu, Pak, sudah semua saya yang ngurus. Ya, tapi dia tahu enggak caranya seperti enggak, caranya ada cara yang lebih sunnah begini. Kemudian terjadi pertengkaran, apalagi sampai mau menambah jenazah yang baru. Satu jenazah aja. Ini kan mudorot namanya. Sama ketika proses mau pernikahan, orang mau bahagia sampai angkat-angkat senjata. Ancam-ancaman. Ya kan, sampai mau bertengkar angkat senjata. Loh, apa seperti ini? Maka kita yang lebih berilmu ada satu sudut pandang yang lainnya, maslahat mudorot, dan kita nggak termasuk di sana, enggak. Walaupun kita tetap bantu, nah gitu ya. Walaupun kita tetap bantu, kenapa? Karena kita udah berusaha menjelaskan. Nah, maka kita nanti menyusun strategi atau mengambil yang memang bisa kita laksanakan secara maksimal. Contoh masalah mengurus jenazah tadi, ya udah Bu atau kepada keluarga. Nanti yang mandi sama ngafani itu saya dengan cara yang saya pahami secara sunnah. Nanti waktu nyolatkan, nah kan begitu kan, sama nguburkan udah dari dari yang itu, dari yang satu lagi kan begitu, dari ibu atau dari bapak, dari keluarga kan begitu. Ini dari saya. Ini kan upaya untuk menyelamatkan, tapi nggak bisa semua. Nah begitu juga saat proses pernikahan. Apa sih di bagian yang mana yang di situ mungkin ada ininya? Oh, nanti saat akad harus tahan napas, misalnya, ya kan begitu. Atau kalau saya waktu itu pas mau menikah ada dari keluarga istri, bilang itu nanti kalau pas mau akad si suami asyhadu an la ilaha illallah dulu, si istri nyambut asyhadu anna Muhammad Rasulullah kan gitu ya. Kan ada saja kan, ya aneh-aneh seperti itu. Saya bilang ya.
Tidak usah ada seperti itu, tapi alhamdulillah mau diterima kan begitu ya. Tapi kan kadang ada yang nggak mau terima, bertengkar sampai kepada ya pertengkaran yang besar, sampai kepada mungkin bisa memecah belah keluarga. Maka tinggal kita saja nanti nyusun strategi kan begitu, ya kan? Pas apa gitu, dah dibuang aja ayam hitamnya itu. Pas lagi acara, mana ayam hitamnya? Tahu mana sudah terbangkan kan gitu kan, hilang sudah dikasih orang karena disiapkan ayam hitam misalnya. Gak ada masalah seperti itu. Ya, karena pertimbangan kita itu jangan sampai kita patah putus lalu kita nggak ikut sama sekali. Nah ini juga bahaya. Ya, karena kan pastinya masih ada hubungan keluarga dekat, masih satu darah, tapi gara-gara masalah seperti itu kita nggak bisa lagi menyampaikan dakwah, menyampaikan nasihat. Kan kita berpikir ke depannya tetap kita bisa menyampaikan nasihat. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan. Taib ya, pertanyaan pertama tentang sikap orang tua yang dirasa oleh anaknya, ditangkap oleh anak, dideteksi oleh anak, sehingga anak pun memiliki sikap yang membedakan lah antara kedua orang tuanya. Nah maka banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Nah itu ya. Bahkan di sana para ulama menyebutkan ini nasihat bagi para orang tua agar semaksimalnya tidak membuka pintu sehingga terlihat bagi anak-anaknya kasih sayang itu berbeda. Ah gitu ya. Sehingga anak-anak tadi melihat kasih sayang orang tua ini berbeda antara saya dan anak yang lainnya. Nah, ini usaha orang tua. Nah, kesalahan ya bisa dikatakan ini kesalahan ya yang dilakukan oleh orang tua ketika memperlihatkan itu. Nah, ini bahaya. Makanya Nabi SAW sudah mewanti-wanti dalam hal pemberian hadiah. Kata Nabi SAW, hendaknya berbuat adil di dalam memberi hadiah kepada anak-anaknya. Tujuannya apa? Untuk menutup itu. Untuk menutup perasaan pada anak-anak tadi yang dia bukan satu, bukan anak si mata wayang, tapi lebih dari satu. Agar menjaga perasaan mereka bahwa semuanya mereka disayang. Ya, semuanya mereka disayang. Atau dia berusaha untuk mencari cara-cara yang memang anak yang lebih unggul, ya, yang lebih perhatian, yang lebih itu memang bisa mendapatkan haknya yang lebih. Karena itu kan wajar saja sebuah kompetisi kan gitu ya, sebuah kompetisi. Nah, nanti bagaimana orang tua mencarinya? Nah, disitulah kecerdasan orang tua. Sebagaimana kecerdasan guru yang dengan kompetisi yang dilakukan dari beberapa muridnya, sehingga dia pun memberikan hadiah kepada yang terbaik.
kepada yang lebih semangat, kepada yang lebih ini. Nah, tujuannya untuk itu. Ya, intinya dia berusaha untuk menutup tadi ya, pintu-pintu yang anak tadi merasa bahwasanya ada pembedaan. Nah, kalaupun sekiranya itu tetap terbuka pintu itu, sehingga anak pun merasa bahwasanya dia lebih disenangi oleh ibu, atau sebaliknya dia lebih disenangi oleh ayah, ibu kurang senang sama saya, dia merasa seperti itu. Ya, kita tinggal hanya mencari solusi saja. Ya. Adapun bagi orang yang mungkin tidak memahami, nah ini sangat disayangkan kalau dia melanjutkan itu. Artinya kalau tetap dia melanjutkan perasaan seperti itu, ini perasaan nggak benar. Ini perasaan yang salah, mengukur yang salah. Maka apabila ada seorang anak merasakan seperti itu, hilangkan itu. Dan berbaktilah kepada keduanya secara seimbang, secara sama. Jangan dia ikuti terus itu. Ya, ini solusi bagi anak-anak. Kalau orang tua tadi itu tadi berusaha untuk menutup tadi. Tapi yang namanya orang tua, kadang kan nggak semuanya bisa seperti itu. Nah, si anaklah yang paham. Kecuali memang anak pun tidak paham. Ya, terjadilah apa yang terjadi seperti keluarganya Nabi Yusuf. Sehingga saudara-saudaranya berbuat jahat kepada Yusuf. Karena kecemburuan tadi, dia melihat bagaimana ayahnya itu sangat condong sekali sayangnya itu sama Nabi Yusuf. Akhirnya mereka pun merasa tumbuh rasa dengki akhirnya di dalam hati mereka dan berniat untuk mengusir Yusuf sejauh-jauhnya. Bahkan cara mengusirnya sampai mau dibunuh. Nah, sampai seperti itu. Ya, maka orang tua berusaha menutup pintu tadi, tapi ketika orang tua mungkin kita dapati kelemahan dalam hal ini, maka si anaklah, dari sisi si anaklah yang tetap berusaha untuk berbakti kepada keduanya. Jangan memperlihatkan itu, gitu ya. Jangan terus melanjutkan perasaan itu, udah. Karena pada sejatinya namanya kedua orang tua itu sayang sama anak-anaknya. Tapi ya, namanya manusia, kedua orang tua kadang terbawa rasa sayangnya kepada sebagian saja. Nah, si anak berusahalah untuk legowo lah bahasanya ya, untuk lapang dada, berusaha untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan dia tampakkan terus sampai orang tuanya sudah tua. Mungkin orang tuanya sudah menyesal dengan tindakannya dulu semasa anaknya masih kecil. Udah maafkan saja kedua orang tuanya. Kebaikan tadi seperti yang kita sebutkan, kebaikan yang dilakukan oleh kedua orang tua itu lebih banyak. Mungkin yang kita lihat itu hanya beberapa kali saja sikapnya. Ada kasus bertengkar, selalu dia yang dibela. Padahal bertengkarnya dalam seumur hidup bisa dihitung jari. Sementara kebaikan kedua orang tua, ya, atau kebaikan si ibu atau kebaikan si ayah yang dia rasa kurang suka sama dia, itu lebih banyak dari apa yang dia rasa ayahnya itu tidak suka. Kan begitu anak kan? Gak suka kali ayahku ini. Setiap aku sama kakak begini, pasti dia yang dibela. Berapa kalilah itu? Kebaikannya si ayah berapa kali? Coba bandingkan. Ya. Nah, maka dari sisi anaklah yang diharapkan bisa menjadi inilah gitu ya, menjadi pintu untuk menyelesaikan itu. Ya, tapi yang repot itu memang dari kedua pihaknya tetap terus menampakkan itu, seperti kejadian pada keluarga Nabi Yusuf. Ya, ayahnya Yakub juga menampakkan itu terus, anaknya juga akhirnya terus melanjutkan itu, sehingga mereka pun berusaha untuk ya menyingkirkan Nabi Yusuf dari tengah-tengah mereka. Maka harus ada memang yang paham, yang mengerti untuk menyelesaikannya, menutupnya, ya, memberikan nasihat kepada mereka. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang kedua tadi berkenaan dengan apa tadi? Pertengkaran mungkin ya. Kadang antara anak dan orang tua dalam menjalani kehidupan itu ada pertengkaran-pertengkaran. Ya, itu ada pertengkaran-pertengkaran. Maka ya kita tidak pungkiri yang namanya manusia, kesalahan demi kesalahan itu silih berganti. Kita tidak mungkin menyatakan yang salah itu benar, salah ya salah. Ya, salah ya salah. Tatkala terjadi konflik antara orang tua dan anak, perbedaan pendapat, perselisihan, tetap kita harus menjaga adab. Itu aslinya.
Ya, itu aslinya. Tetap kita menjaga adab di hadapan keduanya. Tidak mengangkat suara, tidak menghardiknya, memarahinya, apalagi sampai mencelaknya. Enggak boleh. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena itu dia adabnya sebenarnya. Tapi apabila memang setelah kejadian itu kita menyadari bahwasanya sikap kita ketika berhadapan dengan orang tua dalam menghadapi satu permasalahan, berdebat, berbeda pendapat, berbeda pandangan, sehingga menyebabkan konflik tadi ya, pertengkaran, kebencian, walaupun nanti belakangan ya rujuk lagi. Maka semaksimalnya kita berusaha untuk mengambil ibrah lah, agar itu tidak berulang secara terus menerus. Setiap berbeda pendapat bertengkar, setiap berbeda pendapat bertengkar. Ini menunjukkan bahwasanya kita enggak mengambil pelajaran. Ya, bermudah-mudahan di dalam kesalahan. Tahanlah diri. Saat berbeda pendapat dengan orang tua, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkatalah yang baik atau diam saja dulu. Ya, diam saja dulu. Apalagi permasalahan-permasalahan yang itu mungkin sepele saja. Hanya permasalahan yang mungkin berkaitan dengan beda warna. Ya kan? Beda rasa masakan. Ya kan? Hanya masalah-masalah yang mungkin keseharian saja, tapi sampai bertengkarnya itu ya sampai dengan mengangkat suara, dengan menghardik, membentak. Nah, ini tidak layak seperti itu. Ya. Kalaupun terjadi seperti itu, maka segeralah untuk memperbaikinya, jangan terus-menerus seperti itu. Kalaupun tergelincir lagi, ya segeralah ya meminta maaf lah. Ya, minta ridho kepada kedua orang tua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Menurut pendapat yang sahih, pendapat yang benar, dan ini pendapat yang didukung juga kalau saya tidak keliru ya oleh mazhab Syafi'i, oleh Imam An-Nawawi, bahwasanya tidak sah ya dan tidak dibenarkan berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama alasannya karena nggak ada contoh, padahal memungkinkan di masa Nabi untuk dilakukan. Ya, tidak pernah kita dapati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkurban, padahal didapati riwayat-riwayat Nabi berkurban dengan 2 ekor domba, ya, dengan 1 ekor kabsh. Enggak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Khadijah yang sudah wafat. Ya kan? Ini atas nama Ummu Kulthum, anak yang sudah wafat. Ini untuk Ruqayyah. Enggak pernah Nabi menyebut untuk Qasim, enggak pernah. Tapi untukku dan keluargaku. Ya. Kata para ulama di antaranya Syekh Utsaimin, justru ini lebih apa ya? Lebih mencakup. Ya, lebih luas pahala yang diberikan ketika niatnya itu atas diri dan keluarga. Karena yang menjadi keluarga seseorang itu ayah, ibu ataupun istrinya yang sudah meninggal. Karena itu istrinya. Kecuali bercerai lah kan begitu kan, istrinya. Ya, maka ketika seorang menyembelih, lebih bagus dia menyembelih atas dirinya dan keluarga. Nah, kedua orang tua ya keluarga dia. Ya paling jelas itu kedua orang tua itu keluarganya. Makanya yang lebih tepat, yang lebih kuat pendapat bahwa berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal ini tidak sah. Ya, ini tidak sah karena berkurban itu yang jelas dalilnya adalah atas nama orang yang masih hidup. Itu yang kita dapati dari praktek para sahabat juga demikian. Mereka berkurban 1 atap, 1 ekor kambing, ya, atas nama si tuan rumah. Ya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga tadi ya sudah kita sebutkan alasannya. Wallahu a'lam. Apakah larangan tidak memotong kuku dan potong rambut berlaku untuk semua anak-anaknya jika kurban atas nama orang tua yang meninggal? Ya, tadi kita sebutkan ya bahwasanya berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal ini tidak dianggap kurban. Ini hewan biasa. Ya, karena kurban itu atas nama orang yang masih hidup. Demikian juga tidak sah sapi itu yang dikurbankan itu bukan hewan kurban kalau atas nama perusahaan. Nah, kan gitu ya. Atas nama apa? Perusahaan A.
Nah, ya itu daging biasa saja, halal. Karena masalah halal yaitu dengan mengucap bismillah. Ma'an haroddam wa dzukir smallah alaih fakul, kata Nabi. Apa saja yang bisa mengalirkan darah, maksudnya pisau yang tajam, ya, pisau yang tajam lalu disebut nama Allah bismillah, halal. Nah, itu dia kalau untuk memakannya. Tapi untuk status dia hewan kurban, maka salah satunya itu tadi, hewan kurban itu atas nama orang hidup, satu orang, atau kalau sapi maksimal 7, nggak boleh 8. Kalau 8 tidak sah, 7 sah, 6 sah, 5 sah, 1 aja sah. Itu ya, 1 ekor sapi untuk 1 orang sah, 2 sah, berdua dia 1 sapi sah saja. Ya, yang tidak sah 8, apalagi 1 perusahaan, ya, apalagi 1 sekolah. Nah begitu ya, 1 sekolah sumbangan, ada 200 murid, sumbang 1000 misalnya, 10.000 untuk 1 ekor sapi kah atau 1 ekor kambing, lalu mereka sembelih. Itu bukan hewan kurban, itu daging biasa saja, halal. Yang penting dia membaca bismillah saat disembelih, tapi bukan hewan kurban. Baik, maka lebih bagus ditunjuk saja 1 orang, kemudian di atas namakan dia. Sudah itu, ya enak dia, ya udah. Kalau ndak enak makan daging aja. Ya kan, kalau ndak mau enak makan daging saja semuanya, dapat pahala daging saja, bukan pahala kurban. Taib ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi apakah larangan tidak memotong kuku ini bagi orang yang hidup dan si pengurban? Jelas ya, bukan orang meninggal. Kalau orang meninggal nanti nggak boleh potong kukunya, lucu juga. Jadi misalnya saya berkurban, membeli seekor kambing. Nah, mulai 1 Zulhijjah, bukan sebelum Zulhijjah ya, mulai awal 1 Zulhijjah udah terlihat hilal Zulqa'dah, terlihat hilal atau ditetapkan besok 1 Zulhijjah. Saya udah beli kambing 10 hari yang lalu, tapi nggak apa-apa motong-motong kuku, ya, cabut gigi misalnya, ya, potong kumis, ya, atau potong rambut, nggak ada masalah. Yang dilarang itu semenjak 1 Zulhijjah. Sudah. Kalau dia masih baru berniat, sudah punya uangnya 5 juta untuk beli kambing, tapi belum terjadi transaksi jual beli sah, maka nggak berlaku larangan itu sampai terjadi transaksi dan kambing itu sah dia miliki. Walaupun masih di tempat tukang kambing, tapi sudah terjadi transaksi. Misalnya saya udah ada uang 5 juta untuk beli seekor kambing. 1 Zulhijjah belum saya beli, tapi saya udah niat. Maka saya dapat pahala niat. Hukum tadi, larangan tadi belum berlaku. Masuk 2 Zulhijjah, belum terjadi transaksi. Nanti begitu masuk 9 Zulhijjah, sorenya misalnya, waduh, saya sudah niat terus, ini uangnya ada tapi belum dibeli juga. Langsung datangi pemilik kambing, nih saya beli, saya pilih, nah yang ini, ya kan begitu. Kemudian saya serahkan, dia serahkan juga, ya, atau saya titip di sana, boleh juga. Yang penting sudah terjadi transaksi, ini sah punya saya, sudah. Maka semenjak dibeli dan sah dimiliki, itulah namanya hewan kurban yang udah disiapkan, bukan uang kurban. Bedakan ya, bedakan uang kurban sama hewan kurban. Harus jelas dulu udah dibeli. Apalagi yang urunan misalnya, harus tanya ke panitia, untuk sapi saya udah 7 atau belum? Belum. Nah, berarti belum terbeli sapinya. Masih 3 Pak. Oh ya sudah 3 Zulhijjah Iya Pak, belum ada, belum terbeli, belum terjadi transaksi. Tanya, sudah terjadi transaksi enggak sapinya, kambingnya? Sudah Pak, sudah kita beli. Sah itu ya? Sudah sah Pak, sudah kita tahan tapi masih di kandangnya, tapi sudah ada pembayaran awal, sudah ada DP, nanti pelunasannya belakangan. Nah, jual beli hutang itu sah enggak kepemilikannya? Hah? Jual beli hutang sah enggak kepemilikan? Sah, semangat, sah, begitu ya. Sah, jual beli hutang itu sah kepemilikan. Saya beli motor harga 10 juta. Saya bilang saya bayar 1 juta dulu. 9-nya saya cicil per bulan 1 juta. Ya kan? Sah enggak ini saya miliki motornya?
Sah. Karena dia tinggal menunggu pembayaran saya. Boleh nggak setelah saya beli, saya bawa ke rumah, lalu saya pasang iklan, dijual motor, harga 12 juta. Boleh nggak saya jual? Boleh. Boleh, itu sudah milik saya. Karena si pemilik itu tinggal menunggu 1 juta saja per bulan, sampai lunas 10 juta. Ini boleh saya jual. Sah kepemilikannya. Jelas ya? Nah, kalau sudah ada pembayaran, lalu terjadi tukar ini ya, kepemilikan, hanya saja dari pihak kita pembayarannya nanti dilunasi tanggal sekian. Berarti ini jual beli taksid, jual beli hutang, sah kepemilikan hewannya. Nah, panitia harus paham juga begitu. Jangan nanti bingung-bingung kan gitu, potong enggak. Nah, jelaskan fikihnya. Ya, jangan nanti wah, udah ngelarang-ngelarang, ternyata Pak, ini enggak dapat ya Pak, ini sapinya. Loh, saya sudah larang-larang nggak boleh potong-potong kuku ini kan begitu. Ternyata sapinya belum dibeli. Jelas ya? Jadi yang terlarang itu si pemilik kurban saja. Udah itu aja. Bukan keluarganya semua, enggak. Si pemilik kurbannya saja yang atas nama tadi. Ya, kalau ada 7 orang 1 sapi ya 7 orang itu aja. Kalau ada seorang beli seekor kambing, ya 1 orang itu saja yang terlarang motong kukunya. Bukan semua keluarganya satu rumah, enggak. 1 orang itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, saya dan suami mendaftar haji terlebih dahulu dibanding ibu saya. Jika perhitungan di Depak, kami akan berangkat terlebih dahulu dibanding ibu kami. Yang mengganjal di hati kami adalah dengan perasaan ibu jika kami berangkat duluan, sedangkan ibu selalu menyebutkan keinginan yang besar untuk dapat naik haji. Mohon pencerahannya Ustaz. Ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat. Ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang masing-masing harus berlomba. Kecuali pada ibadah-ibadah yang dia sifatnya pilihan. Kalau haji, siapa yang mampu wajib. Kalau tidak, dia berdosa. Ya, siapa yang punya biaya wajib dia untuk segera mendaftar. Kalau tidak, dia berdosa. Enggak boleh dia mendahulukan orang lain. Ya, tidak boleh dia mendahulukan orang lain karena ini ibadah pribadi. Rukun Islam untuk dirinya sendiri. Ya. Kecuali tadi pertanyaannya itu antara saya beli rumah atau membantu ibu naik haji. Nah, itu dia. Ya kan? Bantu ibunya dulu. Karena rumah masih bisa nyewa, begitu, masih bisa ngontrak. Nah, begitu. Baik ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Ini saja yang bisa kita bahas. Nanti insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.